Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum, Pak Faisal. 10 tahun, apa pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo yang tampaknya belum terselesaikan nih? Banyak ya PR-nya. Banyak PR-nya nih. Jadi tadi sudah dibahas ada infrastruktur, deindustrialisasi dan lain-lain. Mungkin saya dari sekian banyak itu mungkin saya coba sarikan dari 3 dulu lah ya. Jadi ketika pertama kali Pak Jokowi memimpin, kita tentunya berharap ada perbaikan kinerja ekonomi ya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. 3 transformasi yang secara konsep itu yang paling tidak ya setidaknya saya dalam 10 tahun terakhir. Pertama tadi transformasi dalam hal pembangunan infrastruktur. Yang kedua transformasi pendekatan pembangunan dari pinggiran dan dari desa itu dengan dana desa. Yang ketiga adalah mencoba untuk reindustrialisasi dengan melalui hilirisasi gitu ya. Nah, ini 3 transformasi secara konsep, secara ide sudah ada gitu ya. Infrastruktur itu sudah digenjot dari awal, walaupun tadi memang dananya dari pengurangan subsidi. Jadi kenapa inflasi memang terjaga? Jangan lupa inflasi juga terjaga karena subsidinya memang tadi sudah. Tadi saya belum nanyain sih sebenarnya itu. Ya oke. Ya jadi tapi kan kita dengar juga di media-media bahwa salah satu kelebihannya adalah memang dari inflasi yang relatif lebih terjaga lah dibandingkan periode sebelumnya. Kita mulai dari infrastruktur ya. Jadi infrastruktur dibangun itu adalah capaian yang tidak bisa memang undeniable. Kita lihat memang bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Yeah. Dan infrastrukturnya juga banyak. Kita berbicara infrastrukturnya bukan cuma jalan, jembatan, tapi sampai ke pos lintas batas gitu ya. Itu yang out of the box juga menurut saya. Dan tapi kembali lagi pertanyaannya kok pertumbuhannya masih 5%. Kita harapkan memang infrastruktur memang ya banyak daripada impaknya tuh dalam jangka panjang. Tapi kita juga mengharap ada sebagian daripada impak yang dalam 10 tahun juga udah bisa kelihatan. Nah sebetulnya itu. Yang kedua juga adalah masalah bukan cuma dampaknya kepada kuantitas pertumbuhan ya, tapi juga kualitas daripada pertumbuhan gitu ya. Ada tidak multiplier effect, apakah ada masyarakat yang termarginalkan tapi kemudian diinklusifkan gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi kualitas ya daripada pertumbuhan itu sendiri. Nah infrastruktur sekali lagi ini akan punya dampak yang lebih besar jika memang dalam pembangunan infrastrukturnya ini ada pusat-pusat pertumbuhan, ada program-program yang mengaitkan infrastruktur dengan program ekonominya gitu. Karena infrastruktur itu pada dasarnya adalah untuk mensupport sektor-sektor andalan. Jadi dia bukan sektor sebetulnya, dia adalah penunjang untuk sektor-sektor yang menjadi main driver. Itu satu. Yang kedua, transformasi ekonomi dalam hal pembangunan dari pinggiran. Program dana desa itu adalah yang sangat bagus secara konsep menurut saya ya, karena banyak kita penduduk desa di kita terutama pada 10 tahun yang lalu ya, kalau sekarang sudah lebih banyak penduduk kota ya, tapi desa itu mayoritas pada saat itu, dan desa relatif tertinggal, kantong-kantong kemiskinan banyak itu di pedesaan ya. Menyalurkan dana desa itu salah satu ya yang terobosan yang dilakukan. Nah tapi sekali lagi desa ini pendekatannya memang tidak murni hanya dari ekonomi, walaupun saya orang ekonomi, tapi kita banyak melihat bahwa untuk bisa melihat program dana desa itu efektif, faktor sosial budaya, faktor kelembagaan menjadi sangat penting. Ini sebabnya makanya dalam 10 tahun terakhir dana desa masih banyak catatan ya, bahwa kalau di desa-desa di Jawa kita melihat memang banyak kisah sukses ya implementasi daripada dana desa. Tapi begitu kita melihat luar Jawa banyak catatannya, banyak juga dana desa yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan ada kasus-kasus malah penyelewengan ya. Faktor sosial budaya perlu dilihat karena berbeda sekali karakteristik antara daerah dan desa satu dengan yang lain ya. Lalu yang ketiga tadi transformasi ekonomi dalam industrialisasi, deindustrialisasi sebetulnya sudah terjadi sudah lebih lama lagi ya Prof ya, dari 2000 kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri itu udah dari 2004. Jadi udah way sebelum Pak Jokowi. Kita harapkan ada perubahan ya. Ada pendekatan yang berbeda terutama di 5 tahun terakhir dari hilirisasi ya. Hilirisasi itu ya idenya itu menambah value yang kita ketergantungannya tadi dari sumber daya alam supaya value added bertambah, ada processing, ekspor kita punya nilai tambah lebih, ada industrialisasi yang meningkat value-nya bagi output PDB maupun juga bagi ekspor ya. Nah ini udah kelihatan.
Ya kalau saya lihat waktu zaman-zaman Covid 2020, nah ini ketika ekonomi kita turun, ini pada saat yang sama, tapi ada perubahan dalam hal struktur ekspor, dalam hal struktur investasi manufaktur itu lebih tinggi. Beda dengan sebelumnya, lebih banyak di jasa ya. Nah tapi kalau setelah 5 tahun berjalan ternyata ini juga meninggalkan beberapa catatan. Satu, kita harapkan dengan hilirisasi, industrialisasi paling tidak ada sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak sampai 6% ya 5, berapa begitulah ya. Nah tapi ini tidak terjadi. Yang kedua kualitas ya. Catatan-catatan dari hilirisasi di sektor tambang banyak sekali ya. Dari sisi environment, lingkungan ya. Dari sisi dampak sosial banyak ya. Dari sisi tata kelola, dari sisi governance gitu ya. Nah jadi ini yang menyimpan PR bahwa kalau pemerintahan ke depan ingin mendorong hilirisasi, apa yang harus diperbaiki daripada hilirisasi yang sudah dijalankan selama ini. Yang kedua, perluasan daripada hilirisasi karena selama ini kan masih di tambangnya juga baru komoditas-komoditas tertentu ya. Nah kalau sebetulnya ini perlu diperluas karena peningkatan value kalau cuma hanya di sektor-sektor tertentu ya tentu saja terbatas gitu ya. Nah jadi kalau ingin diperluas supaya tadi value added-nya lebih besar, supaya terdorong reindustrialisasi, nah apa catatannya supaya industrialisasi terjadi ya, tapi itu juga sifatnya inklusif. Kan motonya juga kan ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif kan dan berkelanjutan. Nah, ini justru PR-nya gitu ya. Bukan hanya tercapai tidaknya lebih dari 5%, tapi inklusif atau tidaknya ya, dan berlanjut atau tidak gitu. Karena kalau dia catatannya banyak lingkungannya rusak ya ini dipertanyakan tentu saja. Baik. Keberlanjutannya. Ini beberapa di antara sekian banyak gitu ya. Oke, beberapa poin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Faisal sama Pak Hendrawan. Tadi Pak Hendrawan catatannya mungkin pertumbuhan industri kita masih rendah, inflasi terjaga, walaupun sebenarnya utang kita bertambah ya. Kemudian juga ada transformasi infrastruktur dan banyak lain sebagainya. Nah, kalau catatannya Bang Ngabalin, apa capaian 10 tahun ekonomi di Indonesia? Terima kasih ya. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena memang agak sedikit bertumpuk sedikit acara jadi kita agak telat. Bang Sarman ya, Bang Faisal dan Prof. Begini, ketika orang bicara tentang ekonomi dalam sebuah negara berkembang, maka yang paling pertama itu adalah orang memastikan tentang stabilitas politik dalam sebuah negara. Kita mesti sepakat dulu di posisi ini. Karena itulah maka kepastian terhadap maju tidaknya perkembangan ekonomi, industrialisasi, hilirisasi yang dicanangkan yang tadi Bang Faisal berulang-ulang sebut. Saya sedikit tadi ada insight dari Profesor juga mengenai mungkin APBN, utang dan lain-lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepastian terhadap situasi keamanan Republik. Kita ingat betul bahwa Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala memulai pemerintahan itu tidak seperti nanti Presiden Prabowo dan Gibran memulai sebuah pemerintahan. Karena ada sustainable government, sustainable program, sustainable pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, pada posisi inilah dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan apa yang saya sebut dengan situasi keamanan dan yang kedua adalah situasi politik. Itu sebabnya ketika situasi keamanan dalam negeri dan situasi politiknya dia stabil, maka tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu dia terwujud. Oke. Artinya sekarang kondisi kita tidak stabil. Tidak, justru saya mau kasih tahu bahwa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah poin-poin yang memberikan harapan terhadap masa depan perkembangan ekonomi yang stabil bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Karena itulah ketika tagline melanjutkan pemerintahan yang stabilitasnya dijamin dari sisi ekonomi dan sisi politik, selesai urusannya. Kita punya harapan besar terhadap pemerintahan baru. Ada satu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah foreign direct investment. Bapak ingat betul itu ketika orang bicara tentang investasi sebuah negara, maka Presiden Joko Widodo mencanangkan foreign direct investment. Ya, tapi kan di awal Pak Presiden kan memang sudah menargetkan dalam 10 tahun atau mungkin 5 tahun periode pertama, 5 tahun periode kedua sudah menargetkan beberapa targetnya misalnya kayak pertumbuhan ekonomi 7% dan lain sebagainya. Nah, untuk 10 tahun ini capaian yang sudah didapatkan. Oh iya, ini catatan tadi saya bilang sama Profesor bahwa
apa yang menjadi catatan dari kantor staf presiden seperti yang diperintahkan oleh Pak Muldoko, baik di kedeputian 4, kedeputian 5 dan kedeputian 3 itu tidak akan mungkin meleset. Bahwa hari ini capaian-capaian yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, iya. Tapi setiap pemerintahan itu kan dia punya planning, dia punya perencanaan, dia punya kepastian terhadap target-target yang dicanangkan itu kan bukan saja di pemerintahan Indonesia. Hampir lebih dari 382 negara kan mengalami selisih terhadap capaian-capaiannya. Kita di parlemen umpamanya ya, waktu 2004-2009, target-target anggaran pendapatan belanja negara itu kan dia terjadi sangat miring. Tapi karena apa terjadi? Karena dua hal tadi, situasi ekonomi, situasi politik, dan situasi keamanan negara itu terjamin. Di 10 tahun terakhir ini bagaimana capaian? Stabil, kita bisa lihat kan. Bisa dibilang iya, stabil, umpama dari sisi semuanya. Infrastruktur. Orang di Jayapura, di tempat kami, tempat ibu saya, tempat kami di Jayapura dan Fak-Fak. Infrastruktur mulai dari airport, mulai dari jalan di Tanah Jawa, dari seluruh tol di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang nyata dan tidak akan mungkin bisa bergeser. Orang tidak bisa berspekulasi dengan kemajuan-kemajuan infrastruktur yang akan menunjang apa yang tadi dibilang oleh Bang Faisal itu, bagaimana tahapan-tahapan menjalankan ekonomi, program hilirisasi dan lain-lain sebagainya. Baik. Jadi saya mau bilang bahwa karena 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini membuka mata dan pikiran serta hati kita dari sebuah perjalanan panjang pemerintahan yang kita telah lewati. Bagaimana keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan itu membuat kita semua tercengang. Termasuk hari ini dengan pembangunan IKN. Oke, itu fakta ya Prof. Berarti Pak Ngabalin bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun ini bisa dikatakan stabil, begitu? Iya, karena target-targetnya boleh memang dari target yang kita sebut dengan sekian persen targetnya ini. Tetapi kan semua program-program itu berjalan dengan mencapai hasilnya ada. Secara umum bisa dikatakan stabil. Pak Hendrawan mungkin bisa ditanggapi, tapi usai jeda berikut ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Indonesia Business Forum.